Tapi kalau fasakh itu inhaul aqdi, nggak boleh kawin lagi sama yang lain. Walaupun ada laki-laki lain saya kawinin dulu, nanti kamu kawinin lagi, nggak ada. Berarti keputusan final. Ya, nah ketika asbabnya terpenuhi, tidak juga dia mau melakukan nasab, itu hak seseorang, ya, seperti terjadi di pasar minggu itu kan. Pertama, wanita dia tidak ada al-aflu namanya. Al-aflu itu artinya saluran untuk si suami memang tidak ada. Maka orang tua ketika anaknya kecil dia harus lihat untuk buang air kecil dan untuk si suami. Ketika sudah dewasa menikah dia, si suami mau gauli dia, tidak punya saya. Mau apa? Iya kan? Yang kedua namanya al-qarn. Ya. Yang ketiga ar-rota. Ya, al-qarn itu ada daging yang tumbuh. Yang ketiganya ada tulang yang tumbuh. Sehingga penyelaman tidak bisa sampai ke dasar laut. Iya. Jadi kalau seorang penyelam tidak sampai ke dasar laut, dia tidak dapat ikan. Ngamuk dia, Pak. Ya, apa gimana itu? Ya, kalau laki-laki yang pertama namanya al-jubbu. Al-jubbu itu penyakit. Ya. Apa kalau bahasa kita kura-kura? Kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Ya, dan munculnya itu tidak wajar gitu kan. Yang keduanya al-khisi. Khisi itu apa? Kalau di dalam permainan anak-anak itu kan ada yang pistol itu. Ya, pistol itu kan. Kalau pistol kan nembak kan pas itu. Tapi ini baru ditembak kan. Ya, kalau bahasa Jakartanya waletoyu. Letoyu itu nggak bisa dia memberikan serangan. Nembak sendiri akhirnya kan. Ya, nembak sendiri dia. Ya, al-jubbu. Penemuan terakhir ada penelitian di mana di UI itu ada laki-laki yang dia punya seperti laki-laki yang lain, tapi berada di dalam sarang. Apa namanya? Iya, semacam terbungkus dia. Singa dalam apa? Singa dalam sangkar. Kalau tutupnya itu dibuang, itu mengancam kematian dia. Kenapa? Ini sarang. Ya, jadi misalnya mau dikeluarkan itunya itu, senjatanya mau dikeluarkan, ini dibawa dikikis habis, mati dia. Satu saja dibuang mati. Ya, itu temuan di RSCM itu. Di RSCM. Yang ketiga yang sering disebut dengan istilah al-anin. Ya, al-anin itu apa kalau bahasa kita impoten dia. Ya, wujuduhu ka'adamihi. Ya, ada tidak bisa difungsikan. Nah, ada asbabul fasakh itu bisa dilakukan inhaul aqd, selesai. Ya, selesai. Tapi bukan berarti dari sejak dia menikah sampai dengan itu posisinya memang begitu. Ya, kalau dia kena faktor tua, faktor apa, itu lain lagi. Ya, biarlah ada tua-tua beginilah masa itu. Ya, mungkin untuk ibu-ibu. Dari aspek kedokteran, kalau perempuan itu dia dua kemungkinan. Jadi ketika sudah menopause, apa memang tidak ada gairah lagi untuk hubungan biologis itu, atau masih? Itu kondisional. Ya, kalau yang makannya yang hebat-hebat tadi, makannya keju, makannya apa, itu mungkin lebih apa? Lebih dahsyat dari waktu mudanya kan? Bismillah. Iya, ada kembali itu kan masa-masa lalu kan? Ya, walaupun apa?
laita syabab katanya ya'udu yauman katanya kan begitu kan. Iya, tak mungkin lah gitu kan. Iya, tapi kalau laki-laki bisa. Laki-laki dia umur berapa tahunnya kawin, 80 tahun kawin, kemungkinan punya anak ada. Tapi kalau perempuan tak mungkin sudah menopos kawinnya, kan bisa punya anak, karena tidak terjadi pembuahan lagi kan. Ya. Jadi maka orang-orang itu ada yang memang ingin banyak keturunan, banyak kawin dia. Ada yang memang satu istri anaknya banyak. Ada dulu kiai di Malang itu satu istri anaknya 24. 24. Allah yarham Kiai Abdul Rahman Syamsuri Pacitan, tokoh Muhammadiyah, hafal Quran. Saya sering sama saya dari Dewan Hakim. Anaknya 29. Masya Allah. Iya, 29 dari istri 3. Oh, iya. Istri meninggal kawin lagi, meninggal kawin lagi. Dan 29 itu semuanya hafal Quran dan semuanya sarjana. Dipanggil itu di KKBN ya. KKBN cerita pondok dia itu, dia cerita sama saya. Cerita sekarang. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan. Tak terbukti. Jadi Tidak terbukti ya. 29 ya kan? Iya. Nah, termasuk ada guru saya. Kalau Syekh Yasin itu baru kawin umur 55 tahun. Karena dulu kiai-kiai yang mukim-mukim di Mekah itu rata-rata tidak ada keinginan untuk menikah. Saking nikmatnya menuntut ilmu itu. Tak kepikiran. Banyak namanya Kiai Jalil, Abdul Jalil Al-Kursi, yang punya rumah jadi Misbala itu dari Jabal Kubis, kerja di kedutaan, tidak kawin sampai meninggal. Terus Kiai Dahlan Hasan Kediri, satu angkatan semua ini dengan saya Yasin, kawin cuma terlambat, kawin dikirim, kawin paket. Dia tak mau pulang ke Indonesia, kawin paket, istrinya orang Madura dikirim ke sana, nggak ada anak, sampai meninggal. Kan ada kawin paket dulu kan, tak perlu hadir. COD. Ya, bin niabah itu kan. Asal jangan salah mengucapkan saja. Saya terima nikahnya mewakili. Jadi kalau tidak ada mewakili dia kawin. Iya. Agak-agak rawan. Ada Syekh Zakaria Bila, kita dengar ya, salah seorang guru saya juga. Itu karena dia ditinggal mati istrinya, anak-anaknya bubar semua di rumah sendirian sama pembantu aja. Umurnya sudah 82 tahun. Kawin anaknya umur 16 tahun. Dari NTB. Ya, kawin NTB. Kebetulan saya sama istri saya sama anak-anak saya sedang liburan naik Saudi juga sama-sama. Kok ada perempuan yang muda betul ini siapa? Saya kira pembantunya Syekh Zakaria kan? Zakaria. Saya tanya-tanya istri saya dari situ gitu kan. Terus siapa itu? Saya Zakaria itu, Syekh Zakaria. Dikawal sama pembantunya ya. Dia siapa Zakaria? Uskut kata. Diam. Iya, dia bagi tahu ya. Ada hil jadilah katanya. Ini yang baru dia bilang itu kan. Ternyata punya anak. 2 orang dapat dari situ. Ya, ini ya Allah mau apa? Ya, jadi kalau doanya kabul, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Allah kabulkan. Umur tak ada urusan. Ya, kan mau umur berapa saja. Nabi apa? Ibrahim. Berapa umurnya waktu itu? Sudah tua kalau bahasa Quran itu. 123 tahun. Istrinya 92 tahun. Tapi punya anak. Nah, kata kiai itu umur masa lalu dan masa sekarang beda lah katanya kan. Jadi kalau umur 92 tahun
Berarti sekarang ini mungkin umur 40 tahun, mungkin kan 30 tahun gitu kan. Karena umurnya rata-rata 200-300 tahun. Ya, kalau kita umurnya ya, jadi dikaitkan dengan ini semuanya, maka ada keringanan, ada apa istilahnya rukhsah yang diberikan. Ada itu ketika apa? Ketika memang yang azimahnya tidak bisa dilakukan, ya maka masalah itu adalah rukhsah. Seperti tadi dianukan orang sholat, hadis Imran bin Husain, sholli qa'iman, maka al-qiyam rukunun min arkanis shalah, berdiri. Itu kapan itu? Indal qudrah alal qiyam. Tapi kalau indal ajzi anil qiyam, apakah dia harus berdiri juga? Tidak. Sholat berdiri, meninggal di berdiri dia? Enggak. Fa illam tastati fa qa'idan. Duduk. Fa illam tastati fa muttaji'an. Fa illam tastati fa 'ala jambin, miring. Fa illam tastati fa bi ima'in. Ima'in artinya isyarat gitu. Jangan diterusin. Kayak kadang-kadang terusin nambahin hadisnya. Fa illam tastati nusalli alaik. Lewat itu. Iya. Kayak yang selebor. Iya, sampai di situ babi imain dengan isyarat. Jadi dia nggak perlu berdiri, nggak apa, pokoknya isyarat dia sholat. Dia seperti orang yang sudah sakit di dalam posisi apa? Iya, di rumah sakit sudah di ya daerah-daerah yang sudah apa istilahnya gawat darurat begitu kan? Ya cukup isyarat saja. Jangan ditambahi fa illam tastati nusalli alaihi. Ya berarti Almarhum. sudah inna lillahi wa inna. Iya kan? Ya itu nama itu dia ngajak ketawa sebetulnya. Tapi kan mempermainkan hadis seolah-olah nambah hadis. Nah hadisnya mudrat itu. Ya, mudrat itu kan tambahan yang tidak apa? Tidak pas ya. Tidak pas itu kan. Takzib gitu. Jadi disampaikan tadi itu. Iya. Nah, begitu juga tadi itu yang wanita yang sudah dewasa. Dewasa perlu enggak wali? Iya kan? Wali. Kemudian janda. Jandanya sudah pengalaman kawin. Perlu enggak wali? Perlu enggak wali? Wali itu apa? Untuk menikahkan dia. Iya kan? Kalau yang menikahkannya ada, perlu enggak saksi? Perlu enggak saksi? Nah, perdebatan itu nanti la nikaha illa bi waliyyin wa syahidai adlin. Lana apa? Lana nafyus sihah, maka tidak sah. Itulah mazhab Syafi'i. Kalau lanya itu nafyul kamal, itulah mazhab Hanafi. Boleh nikah tanpa wali, boleh nikah tanpa saksi, tapi tidak sempurna. Ya, jadi gara-gara lah menjadi perbedaan itu kan. Ya, itulah kehebatan ulama-ulama itu melakukan istinbat hukum. Jadi masing-masing melakukan istinbat itu sudah dengan pola pikirnya, metode ijtihadnya, dan dengan ilmunya. Ya, kalau ijtihad tanpa ilmu kan tidak mungkin. Iya kan? Tidak mungkin. Dia menggunakan ilmu Al-Quran juga tidak tahu dia. Ya, syurut sebagai mufassir tidak terpenuhi, syurut dia sebagai muhaddis juga tidak terpenuhi, maka ijtihadnya tidak bisa dikatakan idza hakabal hakim fajtahada fa asaba falahu ajrani wa in ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Dimaksudkan dengan mujtahid itu orang yang sudah mumpuni, yang terpenuhi persyaratan sebagai seorang mujtahid. Kalau dia ijtihad, dianggap ijtihadnya salah, dia dapat 1
benar. Nah, pertanyaannya, kapan kita ketahui ijtihad itu benar salahnya? Bisa? Ya kira. Nanti. Maka muncullah masalah halil musibu fil ijtihadi wahidun am muta'addidun. Yang benar dalam ijtihad itu lebih dari satu atau satu saja yang benar, yang lain salah. Siapa yang mengatakan nanti ini benar ini salah? Wallahu a'lam bishawab. Maka sehebat-hebat seorang mujtahid, faqih, mufassir, muhaddis, kalau sudah memberikan komentar terhadap satu ayat dan hadis dan istinbat dari situ, ujungnya pasti wallahu a'lam. Maka tidak boleh menafsirkan ayat mengatakan inilah tafsir yang benar. Ya, itu namanya tafsir birra'i al-madmum. Ya, tafsir yang tercela. Ya, kita maunya yang dipuji. Ya, yang mahmud. Kalau yang mahmud, inilah usaha saya, wallahu a'lam. Begitu juga hakim-hakim kalau sudah ijtihad membuat keputusan, ya, ujungnya wallahu a'lam bishawab. Ya, karena pertimbangan hakim itulah yang memberikan sebab diputuskannya satu keputusan. Jadi yang tahu itu hakim. Maka hakim melihatnya itu dari sudah berbagai aspek dikajinya. Dari kajian itulah lahir satu keputusan. Ya kan? Itu istilah kita. Ya, maka hakim-hakim ini kan mujtahid semua ini. Iya ya, mujtahid semua memberikan keputusan. Dan keputusan itulah yang dijalankan. Kenapa? Karena keputusan hakim itu disebut sebagai qadha. Qadha itu artinya tidak ada pilihan lain, harus dilaksanakan. Beda dia dengan fatwa. Ya, bukan keputusan resmi. Saya minta apanya, nasihatnya, lain lagi. Dia tanya yang satu lagi, A, yang satu B, mau milih yang mana? Hak dia. Ya, hak dia. Itu namanya fatwa, bukan qadha. Ya, tapi kalau qadha itu mulzim. Kalau fatwa ghairu mulzim. Iya, ada khutbah juga. Ada yang khutbah juga, halu-halu.